Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran, perhatian panjenengan semua dalam agenda kita pagi hari ini untuk FGD Kepala Sekolah Binaan. Apa itu FGD? Focus Group Discussion. Jadi Focus Group Discuss itu fungsinya kalau yang di WA Group untuk sharing-sharing informasi, untuk diskusi di sana. Kalau yang di meeting ini biasanya untuk koordinasi terkait dengan hal-hal yang sifatnya lebih mendesak dan urgent gitu ya, Bapak Ibu. Namun demikian cukup saya sayangkan di sini yang hadir baru 5 sekolah dari 12 sekolah binaan. Yang mudah-mudahan nanti yang lain segera menyusul. Agenda kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita akan membahas terkait dengan PKKS, ya, terkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi ada 2 variabel di sini. Yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua adalah penilaian kinerja. Begitu ya Bapak Ibu. Dari 2 variabel ini kita coba akan bahas satu-satu. Mohon izin share. Oke. Saya kecilkan, ini saya perbesar biar agak kelihatan begitu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah, perlu saya sampaikan bahwa kemarin malam sekitar jam 7-an sampai jam 9 itu saya sudah mengundang wakil kepala sekolah atau panitia yang dilibatkan atau penanggung jawab dari persiapan penilaian kinerja kepala sekolah. Kenapa saya menganggap penting PKKS ini? Karena memang ada aturan-aturan, ada regulasi-regulasi yang harus dilaksanakan terkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan mutu sekolah itu sendiri. Jadi terkait dengan mutu dari sekolah itu sendiri. Karena kinerja kepala sekolah sangat erat hubungannya dengan kualitas mutu daripada sekolah. Oleh karena itu saya sangat berharap kepala sekolah yang berkualitas yang akan memang ditempatkan dalam sekolah-sekolah. Karena nyun sewu sering kita jumpai di sekolah-sekolah baik itu SMA SMK, terutama untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat atau dalam tanda kutip swasta. Itu kadang-kadang kepala sekolahnya tidak menjadi perhatian, kompetensi kepala sekolah tidak menjadi perhatian daripada yayasan untuk menunjuk atau menentukan kepala sekolah sebagai pemimpin dari satuan pendidikan atau sekolah itu sendiri. Nah, ini mengakibatkan kefatalan Bapak Ibu saat mereka tidak memiliki ilmu atau dalam bahasa umumnya belum kompeten itu memegang suatu sekolah, maka hampir bisa dipastikan sekolah itu sudah memasang bom waktu untuk menunggu kehancuran. Ya, seperti yang maaf dalam tanda kutip saya mengutip satu hadis, jika sesuatu diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancuran. Itu saya yakin betul. Dan itu sudah dibuktikan di beberapa SMK. Jadi yang fatal lagi itu bisa mengakibatkan
tidak hanya kerugian daripada kualitas sekolah, tapi juga pribadi orang tersebut. Nah, lalu bagaimana Pak yang sudah terjadi menjadi kepala sekolah di situ? Maka saya sarankan untuk segera update, gitu ya, update pengetahuan, update ilmu, rajin belajar, intinya begitu, untuk menyesuaikan dan memenuhi tuntutan kriteria daripada kepala sekolah itu Bapak Ibu ya. Bentar ini saya klarifikasi. Hamalatul ilmi, Resen mau tanya atau kepencet? Nah, oke, kita abaikan dulu ya sementara nanti ya tanyanya. Walaupun nanti kalau ingin tanya Bapak Ibu boleh memotong omongan saya ya, boleh memotong pembicaraan saya, Resen dengan cara Resen, langsung dipotong aja enggak apa-apa Resen. Tapi untuk yang ini kayaknya ini kepencet. Saya dari pagi sering kepencet, jadi saya menduga ini kepencet. Jadi gini, nanti supaya tidak lupa begitu ya. Supaya tidak lupa saya sarankan teman-teman saat ada sesuatu yang ingin ditanyakan langsung dipotong aja pembicaraan saya, enggak apa-apa. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan, teman-teman. Di dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ini saya tekankan dulu sebelum kita masuk ke PKKS ya. Karena yang teknis sudah nanti Bapak Ibu, untuk yang teknisnya Bapak Ibu tinggal kasih perintah aja ke Waka atau yang tadi malam ikut ya. Yang tadi malam ikut meeting. Tadi arahannya apa, teknis sudah saya serahkan ke mereka. Tinggal sekarang konseptualnya. Konseptualnya sebagai konseptor ini kepala sekolah. Jadi ini beda materi dengan materi tadi malam, beda Bapak Ibu. Walaupun nanti materi tadi malam sedikit akan saya singgung. Tapi tadi malam nggak dapat ini. Karena memang nggak perlu mereka. Mereka hanya perlu teknis. Bagaimana cara penyiapan, bagaimana cara apa yang harus disiapkan dalam PKKS. Itu yang tadi malam saya sampaikan. Kalau sekarang konsepnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, itu ada ketentuan-ketentuan. Yang pertama di pasal 1 Bapak Ibu, kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Coba Pak kita cermati Bapak, kita bedah sedikit ya. Kita tidak semua pasal kita bedah, hanya yang urgent-urgent saja kita bedah. Yang pertama terkait dengan pasal 1. Apa yang perlu dibedah di sini di pasal 1 ini? Coba kita perhatikan. Di sini kepala sekolah adalah guru. Jadi kepala sekolah itu guru Bapak Ibu, bukan jabatan lain. Gitu ya. Artinya masih dapat sertifikasi, masih dapat hak guru, masih dapat karena dia memang guru. Yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola. Tidak ada tugas mengajar Bapak Ibu. Jadi tugas utama kepala sekolah bukan mengajar. Ini mohon dicermati di sini. Di sini jelas sekali disampaikan bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan atau sekolah. Oke. Kemudian yang kedua, kompetensi adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang melekat. Jadi, kepala sekolah harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan layaknya atau sesuai dengan ketentuan. Kemarin saya rapat Zoom. Suaranya ini nanti Bu. Kok kayak Bu ya? Saya bantu mute. Bu Fitri, saya bantu mute ya. Ini bisa aktifkan speaker tapi nggak bisa matikan. Oke, saya bantu matikan Ibu. Santai aja. Oke, saya ulangi. Jadi kompetensi ini adalah meliputi pengetahuan Bapak Ibu, sikap Bapak Ibu, dan keterampilan Bapak Ibu. Pengetahuan tentang apa? Tentunya tentang bagaimana mengelola sekolah. Itu semua ada regulasi yang harus Bapak Ibu pelajari. Nanti kalau Bapak Ibu tidak atau belum memiliki regulasinya, bisa hubungi saya atau minta saya. Pak, regulasi tentang ini apa sih? Nanti silakan dipelajari atau kalau memang perlu penjelasan, nanti boleh mendatangkan saya atau mengundang saya. Itu nggih. Untuk pembahasan tentang regulasinya. Tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sekolah.
Jadi jangan diam Bapak Ibu, jangan terima pandum gitu ya. Wis ngene iki bareng mlaku seperti ini, nanti bukan hanya masalah tidak jalan Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu, tapi juga akan bermasalah pada Bapak Ibu sendiri. Contoh sekarang sederhananya begini, Bapak Ibu tidak tahu tentang juknis penggunaan dana BOS. Kemudian asal menggunakan uang, padahal itu uang negara dianggap seperti hibah, dianggap seperti bantuan yang gratis tanpa tanggung jawab. Tidak Bapak Ibu. Ternyata itu nanti pada saat itu tidak sesuai dengan setelah diaudit, penggunaan uang itu tidak sesuai dengan aturan yang ada, Bapak Ibu akan terindikasi sebagai penyalahgunaan kewenangan dan itu bisa pidana. Nah, ini yang harus diwaspadai sebagai kepala sekolah. Makanya kepala sekolah hati-hati sekali. Bahkan namanya PLT, PLH tidak boleh mengambil keputusan tentang uang. Itu masalahnya itu. Harus yang definitif. Kalau sudah bicara uang. Karena nanti dia terkait dengan pertanggungjawaban. Itu yang kadang-kadang diabaikan harus percaya lah apa jari arek-arek misalnya gitu kan, apa jari waka dan sebagainya. Tanggung jawabnya di kepala sekolah Bapak Ibu. Saat nanti dana BOS itu ada juknisnya. BOS harus digunakan untuk ini. BPUPP harus digunakan untuk ini. Semua ada aturan. Cara penggunaannya seperti apa. Nah, kalau itu nanti ternyata dibuktikan di RKAS panjenengan tidak muncul, maka itu menjadi indikasi penyimpangan penggunaan anggaran. Itu Bapak Ibu. Terus kemudian RKAS-nya ternyata ada RKAS-nya saja, laporannya tidak ada sama sekali. Itu indikasi lagi. Makanya hal-hal yang kayak gini ini yang kadang-kadang dalam tanda kutip banyak yang belum difahami. Itu Bapak Ibu. Jadi saya sangat berharap nanti kalau memang belum paham tentang masalah itu, mohon untuk rajin koordinasi. Gitu ya, rajin koordinasi terutama dengan pengawas pembinanya. Karena beliau-beliau inilah yang tahu tentang bagaimana regulasi pendidikan yang kira-kira membuat panjenengan aman, lebih-lebih tidak hanya aman tapi juga ke depan bisa membawa sekolah panjenengan menuju lebih baik. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini semua dituntut dalam pasal 1 ayat 2 tentang kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan. Sikap panjenengan terhadap bawahan, sikap panjenengan terhadap karyawan, sikap panjenengan terhadap guru, terhadap mitra dan sebagainya itu menjadi ukuran tersendiri. Makanya PKKS juga mengarah ke sana. Keterampilan, bagaimana panjenengan menyusun program kerja, bagaimana panjenengan menyusun organisasi, mengelola organisasi, bagaimana evaluasi terhadap organisasi. Itu Bapak Ibu. Terus kemudian bagaimana panjenengan menyusun sistem informasi manajemennya dan sebagainya. Itu semua melekat pada keterampilan seorang kepala sekolah. Makanya kepala sekolah itu memang tidak mudah. Nah, ini nanti ya ini ada, saya yakin Bu Iin yang dan Bu yang nanti tahu nih, nanti akan diajari ini, ya, atau mungkin sudah, gitu ya, mungkin sudah diajari. Oke, itu Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya di pasal 2 ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, monggo diintrospeksi sendiri. Monggo diintrospeksi sendiri. Ini salah satu, ini nanti saya akan sedikit cerita ya, terkait dengan pengalaman masalah ini. Di sini ditentukan pasal 2 persyaratan kepala sekolah. Ini masih ada di Permendikbud nomor 6/18 atau Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Itu harus memiliki ijazah paling rendah S1 atau D4. Memiliki sertifikat pendidik. Memiliki paling rendah untuk pegawai negeri itu memiliki pangkat paling rendah penata atau golongan ruang 3C. Terkecuali untuk yang di daerah pinggiran, daerah tertinggal boleh 3B. Kalau yang daerah normal 3C. Pengalaman mengajar paling singkat 6 tahun. Sesuai jenjang. Jadi kalau kepala sekolah SMK ya sudah pernah terlibat dalam manajerial minimal 2 tahun. Kalau yang
mengajarnya harus mengajar di SMK, kalau kepala SMK selama 6 tahun. Jadi kadang baru 2 tahun ngajar sudah jadi kepala sekolah. Gitu ya. Belum memiliki pengalaman manajerial, belum memiliki nilai PKG, sudah jadi kepala sekolah. Dampaknya begitu sampai di tengah jalan, dia tidak tahu apa-apa tentang kepala sekolah. Akhirnya mengambil inisiatif, mengambil langkah seperti sekolah miliknya sendiri, pribadi, suka-suka gue. Mau saya ginikan terserah, mau tak gitukan terserah, suka-suka saya kepala sekolah. Oke, memang betul, itu kewenangan kepala sekolah. Tapi Bapak akan menanggung, Bapak Ibu akan menanggung risiko dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Terkait dengan regulasi-regulasi yang Bapak Ibu tidak taati. Itu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana kalau ini terjadi? Saya tadi janji mau cerita sedikit tentang ini. Ini ada satu kepala sekolah, dia tidak memenuhi syarat. Beberapa syarat tidak terpenuhi. Kemudian misalnya, ini misal aja sih, kemudian dia memegang satu sekolah. Dalam perjalanan, dia menggunakan anggaran tidak sesuai dengan aturan yang ada, tidak sesuai dengan perundangan yang ada. Sehingga sekolah itu menjadi kolap misalnya. Siapa Bapak Ibu yang salah kalau terjadi seperti itu? Satu, kepala sekolah itu sendiri yang dia mengajukan atau diajukan, gitu ya, mengajukan atau mau diajukan sebagai kepala sekolah dalam kondisi belum kompeten. Yang kedua, penanggung jawab yayasan yang bertanda tangan terhadap sertifikat, terhadap SK, itu juga kena nanti. Di mana kenanya? Dia berani menandatangani SK pada orang yang belum kompeten untuk menjadi kepala sekolah. Padahal prosedur menjadi kepala sekolah itu ada aturannya. Tidak boleh asal tunjuk Bapak Ibu. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Jadi kalau seorang yayasan penanggung jawab pendidikan menandatangani SK kepala sekolah dan kepala sekolah yang tidak kompeten, pasti ada yang salah. Minimal tidak memenuhi persyaratan ini. Karena ini harusnya dilakukan dulu persyaratan ini sebelum tes seleksi calon kepala sekolah. Cek dulu persyaratan memenuhi syarat enggak. Kalau enggak memenuhi syarat ya jangan dimasukkan calon kepala sekolah. Kan gitu nggih. Itu. Kemudian next. Ini persyaratan. Nah, penyiapan calon kepala sekolah itu seperti apa? Sesuai dengan pasal 5, untuk PNS, itu pengusulan bakal calon kepala sekolah itu harus melalui seleksi bakal calon kepala sekolah. Ada seleksinya PNS. Kalau swasta Pak, sama. Ya, swasta juga sama. Nah, untuk PNS ini Bapak Ibu, ini di sini ada seleksi. Kemudian swasta juga ada seleksi. Ini diusulkan oleh kepala sekolah, ini disampaikan. Bedanya ini kalau ini pengusulan, ini penyampaian calon kepala sekolah. Kemudian mengikuti pendidikan calon kepala sekolah. Swasta juga. Nah, Bapak Ibu seperti Bu Iin, kemudian Bu Fitri, itu sedang mentaati pasal 5 Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Beliau mengikuti pendidikan calon kepala sekolah dari swasta. Jadi kalau dulu kan enggak Pak, dulu hanya negeri yang ikut tes. Swasta aman-aman saja, tinggal tunjuk aja kan. Sekarang enggak bisa, ada aturan main. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian pengusulan calon kepala sekolah, pasal 6, PNS kepala sekolah dapat mengusulkan, jadi kalau untuk PNS, itu kepala sekolah yang mengusulkan. Ya. Atau guru yang bersangkutan, guru itu merasa kompeten kemudian mengajukan permohonan, boleh. Misalnya, wah saya kompeten tapi nggak diusulkan sama kepala sekolah, boleh mengajukan sendiri tapi tetap dengan rekomendasi kepala sekolah.
atau atas usulan kepala sekolah. Wah, ini orang ini bagus anak buah saya usulkan, boleh. Jadi sepengetahuan atau tidak sepengetahuan bisa dilakukan, gitu ya. Kalau pengusulan kan belum tentu orangnya tahu, Bu. Kalau pengajuan kan orangnya tahu, gitu ya. Kalau yang swasta bagaimana? Tetap ada pengusulan calon kepala sekolah dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan, jadi yayasan. Kepada siapa? Dinas provinsi atau kabupaten. Tergantung dia jenjang pendidikannya apa, SMA, SMK atau SMP ke bawah. Nah, kalau panjenengan karena SMK SMA itu masih di bawah naungannya provinsi, maka melalui cabang dinas pengusulannya. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah swasta pun ada seleksinya. Ya, ada proses seleksi lah. Proses seleksi itu mulai persyaratan, mengumpulkan dokumen, seleksi dokumen, kemudian tes. Semua itu disertai bukti-bukti daftar hadir, berita acara, foto. Itu hasil seleksi di swasta itu diserahkan ke Capdin, ke cabang dinas. Ini loh, SMKA swasta sudah melakukan seleksi dari nama-nama yang kemarin kita usulkan atau kita sampaikan ke cabang dinas. Hasilnya seperti ini. Bukti rekaman kegiatannya seperti ini. Itu diserahkan. Nanti hasil analisa kabupaten atau Capdin mengiyakan, oh baik Bapak silahkan dilanjutkan untuk penerbitan SK. Nah, sah yayasan mengeluarkan SK untuk kepala sekolahnya. Kalau misalnya ada apa-apa gurunya tadi, kepala sekolahnya tadi, larinya ke yayasan. Yayasan larinya ke cabang. Saya dapat izin dari cabang. Saya sudah direstui oleh cabang dinas. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi ada rentetan regulasi yang hierarki dari kewenangan daripada pejabat-pejabat untuk mengesahkan keputusan yayasan. Jadi tidak boleh asal tunjuk. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya pasal 7. Tahapan seleksi. Di sini ada ini, tahapan seleksi tadi yang saya singgung, sudah saya singgung. Di sini ada seleksi administrasi, seleksi substansi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk PNS. Untuk swasta dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau yayasan. Ya. Dilaporkan ke dinas ini, mohon diperhatikan betul-betul. Nah ini, ya. Dilaporkan ke dinas provinsi atau kota. Jadi tidak diam-diam aja, nggak boleh. Kenapa? Ya itu tadi, kalau ada apa-apa nanti siapa yang tanggung jawab? Ya dia sendiri akhirnya yang kena. Dia yang harus tanggung jawab gitu ya. Jadi ada regulasi kayak gitu. Baik. Next. Pasal 8 pengangkatan calon kepala sekolah. Kalau kepala sekolah yang dari negeri diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Itu dengan catatan dia sudah memiliki STT PPL atau STTPL gitu ya. Lulus calon kepala sekolah. Yang swasta dilaksanakan pengangkatannya oleh Yayasan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Nah, ini kemudian mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan atau tim yang tadi ngangkat kepala sekolah yang nyeleksi. Jadi nanti pertimbangannya yayasan untuk mengangkat itu adalah dari tim yang tadi melakukan seleksi calon kepala sekolah. Kemudian pasal 15 tugas pokok kepala sekolah. Ini Bapak Ibu, tugas pokok kepala sekolah adalah beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas ini yang perlu panjenengan pahami. Ini ada 3 Bapak Ibu. Manajerial, kewirausahaan, supervisi. Ini tugas pokok kepala sekolah. Ya, mohon diperhatikan. Siapa yang di supervisi? Ada 2, guru, tenaga kependidikan. Jadi tidak hanya gurunya, karyawan TU juga harus dilakukan supervisi, dilakukan evaluasi kinerjanya bagus apa enggak. Nah, bagaimana kalau bagus, bagaimana kalau tidak? Tentunya nanti ada tindak lanjut daripada hasil supervisi. Mungkin yang belum kompeten didiklat atau bagaimana. Nah, nanti silakan minta bimbingan pada pengawas pembinanya, kan begitu ya.
Kemudian yang kedua, dalam hal terjadi kekurangan guru, nah ini perkecualian ya Bapak Ibu. Saat dalam hal terjadi kekurangan guru, maka kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan. Ini untuk BK, boleh menjadi BK, boleh menjadi guru jika ada terjadi kekurangan guru. Itu boleh. Gitu ya. Jadi tidak wajib. Itu dijelaskan dalam ayat berikutnya. Tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokok. Nah, ini yang perlu dipahami. Itu Bapak Ibu nggih. Kemudian next pasal 16 tentang PPKS. PKKS. Nah, ini sudah masuk ke area PKKS. Di PKKS pasal 16 dijelaskan, penilaian prestasi kerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun. Jadi ini setiap tahun selalu dilakukan, itu semua sudah tahu. PKKS meliputi sasaran kerja pegawai, termasuk SKP, sasaran kerja pegawai, perilaku, serta kehadiran. Ya. Tambah satu lagi mestinya, dan manajerial. Ya, Bapak Ibu ya. Komponen PKKS itu meliputi hasil pelaksanaan manajerial lah ini. Hasil pelaksanaan manajerial, kewirausahaan, supervisi, ada dua komponen, guru dan tenaga kependidikan. Pengembangan keprofesian, PKB, tugas tambahan di luar tugas pokok ini jika ada. Kemudian PKN dilakukan berbasis bukti fisik, ini mohon diperhatikan. Berbasis bukti fisik tentang apa? 8 standar nasional pendidikan atau SNP. Gitu Bapak Ibu, terkait dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Sekarang kita masuk ke satu lagi, ini masih banyak regulasi, saya ngambil dua aja yang kita bedah. Yang sangat dekat dengan PKKS. Jadi siapa kepala sekolah itu, bagaimana kepala sekolah itu, bagaimana prosesnya, dan apa tugasnya. Jadi kepala sekolahnya sudah prosesnya benar, tugasnya tahu, kita nilai, kan gitu. Sekarang penilaian kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas berdasarkan Pergub nomor 141 tahun 2018. Dalam Pergub ini, pasal 2 tentang prinsip PKKS. Bapak Ibu ngapunten, kalau nanti misalnya dari pengawas atau penilai itu harus mentaati ini. Dia harus menggunakan prinsip-prinsip ini, PKKS. Satu, objektif. Jadi jangan ini, saya mohon banget Bapak Ibu kepala sekolah yang masih memiliki paradigma orde baru, orde yang sebelumnya maksud saya, yang ala wis gitu aja, ala wis mulai disauni lak beres. Oh, tidak bisa begitu teman-teman. Ya, jadi mohon maaf sekali. Kalau ada, ini saya tunjukkan ya filosofinya. Mungkin ada 1-2 orang penilai PKKS yang melakukan itu. Artinya apa adanya, bukan apa adanya, tapi gimana ya? Gimana enaknya gitu ya? Gimana enaknya? Maaf Bapak Ibu. Kalau Bapak, sekarang saya tanya. Bapak sebagai murid, kemudian ini misalnya ini Pak ya, Bapak Ibu sebagai murid. Kemudian saya guru, saya ngajar panjenengan. Tanpa saya harus ukur panjenengan, kemampuan panjenengan, saya kasih nilai 8, bahkan 9. Atau ekstrim 10 lah. Padahal jenengan nggak bisa apa-apa. Kira-kira gimana perasaan jenengan? Bangga? Seneng? Atau gimana? Itu kalau saya nggak suka Bapak Ibu. Karena apa? Nilai itu sebenarnya hanya sebatas simbol. Simbol dari apa? Simbol dari kompetensi, kemampuan, kondisi yang dinilai. Jadi misal, contoh, siswa dalam KDA itu dapat nilai 8. Artinya 8 satuan kecil ya, untuk yang nilai maksimalnya 10 katakanlah. 8 itu kan berarti 80% dia sudah menguasai.
Kalau panjenengan dapat 90 atau lebih, artinya 90% standar nasional pendidikan sudah panjenengan lakukan. Apa iya itu? Bagaimana kalau misalnya dilihat oleh masyarakat? Bagaimana kalau misalnya dilihat oleh asesor di akreditasi? Apa iya sesuai 90% standar nasional pendidikan? Bagaimana APM-nya? Dilihat, itu semua nanti ada korelasi, teman-teman. Maka kalau saya jadi kepala sekolah, saya akan pesan sama pimpinan, sama Pak Onilai, Bapak, tolong beri kami nilai apa adanya. Toh ini nggak merubah apa-apa. Tapi saya ingin tahu kekurangan saya, sehingga saya tolong nanti dibantu memperbaiki. Seperti halnya kalau di siswa, guru memberikan nilai 9, kalau saya murid, saya nggak mau. Saya merasa nggak bisa. Kok dikasih nilai 9. Tolong saya nilai apa adanya, Pak. Nanti sisanya, tolong saya diajari. Kan gitu ya. Itu rasional kita seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saya sangat berharap teman-teman binaan saya memiliki paradigma berpikir seperti itu. Jadi jangan senang dikasih nilai baik yang tidak sesuai dengan kondisi. Kalau sesuai dengan kondisi tidak ada masalah. Kalau tidak, itu artinya sedang mengkebiri, memanjakan panjenengan untuk tidak berkarya, untuk tidak berusaha, memanjakan dengan nilai seperti itu, dan pada akhirnya panjenengan tidak tahu kelemahan panjenengan, kekurangan panjenengan, dan itu kekurangan dan kelemahan itu pada akhirnya akan membunuh sekolah itu sendiri. Ini membahayakan, teman-teman. Oleh karena itu saya sangat berharap teman-teman, monggo kita sikapi BKKS ini dengan kondisi sesuai dengan regulasi tadi, objektif, adil, terukur, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan secara fisik. Nanti panjang pesan, Pak, tolong saya nilai apa adanya. Nanti kekurangannya tolong saya diberi masukan. Kalau kami mampu akan kami lakukan, kalau tidak mampu mohon kami dibantu untuk bisa memperbaiki sekolah kami. Itu Bapak Ibu, jangan bingung dengan angka. Maaf ini ya, jujur saya secara pribadi, apa susahnya ngasih nilai dengan baik? Tak kasih 90 semua, apa susahnya? Itu hal yang sangat mudah bagi saya. Justru kalau saya dapat nilai jelek ini yang saya sumpah Bapak Ibu. Gimana ini sekolahan saya kayak gini nih? Bagaimana binaan saya kok kayak gini nih? Apa yang harus saya lakukan? Mikir. Guru juga gitu. Guru dapat muridnya nilainya baik. Kalau saya dulu waktu jadi guru, anak-anak kalau kamu mau ngerpek silakan. Saya biarkan. Saya kasih tahu kamu. Kamu boleh ngerpek, boleh nyontoh silakan. Tapi ingat, semakin baik nilaimu, maka semakin senang saya karena saya bebas dari tugas. Bebas dari remedi. Asal itu tahu. Tapi kalau kamu nilai apa adanya, dengan kemampuanmu, maka kekurangan itu menjadi beban saya dan saya akan berusaha untuk ngajari lagi. Kamu pilih mana? Saya terima kasih kalau kamu nyontek, karena saya bebas dari beban. Nah, setelah itu akhirnya anak-anak tanpa saya awasi pun nggak mau nyontek. Karena dia sadar, saya nilai sekian, kalau nggak diajari lagi saya nanti nggak bisa. Ya sama dengan jenengan. Jenengan dapat PKKN nilai 90. Pengawasnya santai, Pak. Nggak ke sana nggak apa-apa. Sudah 90 kok mau diapain? Sudah hampir 100 kok mau diapain? Biar aja. Nah, padahal jenengan banyak kekurangan. Nah, kekurangan itu tidak berefek pada penilai, tidak berefek pada pengawasnya, tapi berdampak pada mutu sekolah panjenengan yang pada akhirnya membawa dampak pada animo penilaian masyarakat, trust, yang akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Dan saat itulah jenengan tanpa jenengan sadari, murid semakin menurun dan hilang. Nah, ini kadang-kadang banyak sekolah ngeluh, Pak, ini sekolah saya muridnya habis, muridnya habis. Gimana tidak habis, mutumu semakin hari semakin menurun? Kan gitu. Ini yang tidak disadari gara-gara pengen nilai api, tapi nggak ingin memperbaiki kinerja. Gitu, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di pasal 4 tentang manfaat PKKS, itu
adalah untuk pemetaan, pemerataan. Nah, yang terpenting di sini teman-teman, pembinaan ini. Masalah pemetaan, pemerataan itu oke lah. Saya nggak ambil pusing dengan itu. Mau dipetakan, mau diratakan, oke. Itu nanti urusan yang di atas, kan gitu ya. Tapi bagi saya yang terpenting adalah bagaimana dengan hasil PKKS itu bisa dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan. Ya, kalau yang lain ini oke lah, saya pikir itu tidak terlalu urgent. Bagi saya satu ini yang penting. Karena apa? Tadi saya sampaikan, hasil PKKS itu, jenengan boleh dinilai baik, dinilai 100, bahkan 90. Padahal kenyataannya kayak gitu. Itu pembunuhan kalau menurut saya. Maafin. Itu pembunuhan perlahan. Seandainya sedang dipasangi bom waktu. Karena apa? Faktanya jenengan nggak seperti itu. Dan akhirnya jenengan merasa nyaman nilai 90 bisa. Nah, aku jadi pengawas juga kata parani. Oh, ini 90 mau diapakan? Sudah hampir 100. Ya sudah, biar jalan. Padahal kondisi sekolah mutunya menurun. Dengan kondisi yang menurun itu, lambat laun kehilangan trust. Setelah kehilangan trust, siswa semakin merosot, akhirnya mati. Nah, siapa yang salah kalau seperti itu? Gitu ya. Nah, ayo kita perbaiki mutu sekolah kita. Dengan evaluasi ini jangan takut. Dengan berusaha apa adanya. Gitu ya. Jadi kalau memang ini kurang, oke Bapak, tolong tunjukkan saya apa kekurangan saya dari hasil evaluasi ini. Nanti setelah hasil evaluasi ini mengarah, misalnya nilainya kurang, percayalah pengawas itu nggak akan membunuh panjenengan. Asal panjenengan nggak minta digitukan, gitu ya. Nggak akan yang meminta. Pak tolong dong nilainya dikasih sekian, Pak tolong gini. Ya, oke, kalau saya seneng, minta berapa 100 tak kasih. Tapi kan Mario nggak perlu bimbing. Merdeka lah saya sebagai pengawas, kan gitu. Nah, kalau panjangan nuntut Pak, kok nggak tahu dibimbing? Loh nilaimu sudah 100 mau tak apain? Ya biar aja. Kan gitu. Tapi kalau bisa nilainya cuma 80, 70, mikir Bu pengawas. Gimana ya binaan saya kok segini? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana supaya mutu di sekolah binaan saya ini baik? Kan gitu nggih, teman-teman. Oke. Next. Masih di Pergub 141 pasal 5, PKKS dan PKPS dilakukan untuk menilai pelaksanaan tugas utama kepala sekolah. Ya. PKKS dan PKPS itu dilakukan untuk menilai pelaksanaan tugas utama. Tugas utama kepala sekolah meliputi tugas manajerial, tugas pengurusan dan supervisi pendidikan dan tenaga pendidikan. Ini pasal 5. Iya, benar ya, pasal 5 ya. Jadi ini masih yang tadi fungsi daripada PKKS. Diulang lagi. Oke. Prosedur daripada PKKS itu yang pertama adalah persiapan Bapak Ibu. Nah, ini salah satu bagian dari persiapan itu. Ini saya sampaikan di awal tujuannya supaya panjenengan bisa melakukan persiapan sesuai dengan jadwal. Nanti saya sampaikan di belakang. Ya. Yang kedua, pengumpulan fakta dan data. Pengumpulan fakta dan data. Dokumen-dokumen dikumpulkan, data-data dikumpulkan, fakta-fakta dikumpulkan. Seberapa validnya data panjenengan, seberapa validnya fakta panjenengan, nanti akan saya tunjukkan di sana. Oh, ini tidak valid, validnya seperti apa? Oh, ini faktanya tidak bisa digunakan. Harusnya seperti apa? Nanti saya tunjukkan saat penilaian. Kemudian melakukan penilaian dan pelaporan. Itu ya, Bapak Ibu. Oke. Terus kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, hasil PKG PKKS dinyatakan dengan angka sebagai berikut. Sangat baik, cukup, kurang, dan 50 bawah buruk. Bapak tidak perlu takut dengan angka ini. Saya yakinlah bahwa pembina itu tidak akan menjatuhkan binaannya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mewujudkan suatu fakta-fakta dan data yang Bapak Ibu miliki supaya mendapatkan penilaian yang akuntabel. Itu yang penting akuntabelnya, bukan akehnya, gitu ya. Bukan akehnya. Oke. Baik,
sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya stop share dulu. Silakan. Tidak ada? Oke, sementara itu teman-teman, yang terpenting dari PKKS dan kepala sekolah harusnya seperti apa itu PKKS. Nah, sekarang yang kalau tidak ada pertanyaan, saya coba share satu jadwal untuk besok yang kemarin sudah saya sampaikan sih di meeting teman-teman wakil kepala sekolah yang saya anggap akan menangani masalah teknis itu ya. Sebentar, saya pelaksanaan penilaian PKKS pembinaan tanggal ini jadwalnya di dasar sebentar, saya agak ini teman-teman, maaf ya. Dasar hukum surat tugas, kemudian ini di surat tugas ini sudah muncul teman-teman surat tugasnya untuk melaksanakan PKKS. Oh, nah ini top share-nya. Ini teman-teman ya. Ini yang saya tanda ini merah maupun kuning ini sama saja. Ini yang cuma yang ini yang ada saya, gitu ya. Untuk Amanatul Ilmi tanggal 25 November. Kemudian ini yang pertama, ini Bapak Kepala Sekolah Pak Masyur. Ini yang ada ya, yang ada Pak Masyur. Ini Pak Masyur. Ini untuk Amanatul Ilmi tanggal 25 November Pak, ya. Jadi minggu depan insya Allah ini. Kemudian Tanjungan Nom itu yang yang binaan saya aja ya, yang binaan saya. Yang binaan saya Dr. Sutomo, Bu Fitri tanggal 30. Kemudian Gondang 1 Desember. Kemudian lagi Taruna Bakti Kertosono 7 Desember. Terus kemudian ini bukan PGRI 2 Kertosono, WIN 14 Desember. Kemudian PGRI 1 16 Desember. Baitul Atik Merebek ini bukan. Darul Hikam Baron 21 Desember. Nasional Nganjuk ini 22 Desember. Kemudian Muhammadiyah bukan, NU Wilangan 4 Januari. Kemudian Muhammadiyah 1 Merebek 7 Januari. Kemudian Muhammadiyah 3 Nganjuk 12 Januari. Ainul Yakin Bogor 13 Januari. Kemudian ya sudah. Mungkin ada yang belum saya sebutkan teman-teman? Sudah ya.
Oke. Jadi ini ada di MKKS, di grup MKKS. Ya. Itu yang binaan-binaan saya yang tanggal-tanggalnya segitu. Itu terutama untuk binaan saya mohon gunakan strategi yang tadi saya gunakan, yang tadi saya berikan. Gitu. Oke. Kemudian saya tunjukkan instrumennya Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan instrumen nanti biar tahu lah kalau wakanya cerita gitu ya. Kalau wakanya cerita biar tahu. Penilaian PKKS. Jadi ini di WA aja ya. Saya lihatkan di WA kemarin yang saya tunjukkan aplikasinya. Aplikasi aja nggak perlu dalam atau dalamnya juga ya barangkali ya. Sudah. Ini sudah teman-teman, ini saya coba share nanti biar paling tidak aplikasi yang digunakan seperti apa gitu ya. Aplikasi yang digunakan seperti apa. Nah, oke, saya coba tunjukkan aplikasinya. Ini teman-teman. Jadi aplikasinya hampir mirip yang tahun kemarin, tapi isinya sudah dirubah gitu ya, teman-teman. Nah, ini aplikasinya seperti ini. Nah, di sini apa yang perlu Bapak Ibu tahu? Yang perlu Bapak Ibu tahu bahwa di dalam aplikasi ini nanti ada input data ini yang harus diisi oleh sekolah. Ini sudah saya edit bagian, jadi tinggal yang kosong-kosong nanti ditambah kepala sekolah atau panitia atau wakilnya. Kemudian kehadiran kepala sekolah. Ini di sini diisi juga. Oke. Kemudian perilaku. Nah, untuk perilaku kerja ini teman-teman, perilaku ini ada Bapak Ibu kepala sekolah akan dinilai oleh 7 unsur. Dari unsur guru, unsur siswa, orang tua, komite, administrasi sekolah, laporan, perpustakaan. Jadi ya, ini ada siswa, ada orang tua, ada komite. Artinya Bapak Ibu nanti yang menilai mereka ini ada 7 komponen yang menilai panjenengan semua. Oke. Dari 7 komponen itu nanti masing-masing untuk guru ini kalau saya tidak salah kemarin 3 orang ini ya. 3 orang. Kemudian untuk siswa 10 orang. Untuk orang tua 3 orang. Untuk komite 1 orang. Admin sekolah 1 orang. Laboran 1 orang. Perpustakaan 1 orang. Mereka semua akan menilai Bapak Ibu. Makanya tadi dituntut Bapak Ibu untuk bisa kerjasama yang baik dengan teman-teman, gitu ya. Kemudian ini semua dari 7 ini, wah nanti kalau gitu diatur, Bapak Ibu, ini sudah saya siapkan aplikasi, ya saya siapkan aplikasi. Jadi di aplikasi ini, sebentar. Aplikasi ini teman-teman sudah saya share ke Waka, okay?
Sudah saya share ke Waka. Untuk aplikasi penggalian data tadi. Jadi nggak perlu ditulis pakai tangan lagi atau kertas lagi. Cukup diedarkan link ini sesuai dengan kalau sekolah siswanya 10 ya 10 siswa tadi dikasih link ini. Kalau orang tua 3 tadi ya 3 orang tua dikasih link ini. Ini masing-masing ada sendiri-sendiri. Ini untuk admin. Ya, ini untuk admin. Kemudian ini untuk oleh guru, ini oleh komite, ini oleh laboran, ini oleh orang tua, ini oleh pustakawan, ini oleh siswa. Semua masing-masing punya aplikasi. Sudah saya siapkan 7 aplikasi. Itu Bapak Ibu ya. Sudah saya siapkan 7 aplikasi. Dan ini sudah saya serahkan, saya berikan pada Waka, tolong Wakanya ditanya, sudah ngambil ini belum? Nah ini nanti akan diedarkan dan nggak perlu Bapak Ibu ngerekap sendiri. Cukup itu diberikan, nanti datanya sudah masuk ke saya. Asal itu dikerjakan, sudah akan masuk ke saya datanya. Dan data itu nanti akan saya tagih kalau memang tidak lengkap. Itu ya Bapak Ibu. Ini data yang ini semua ada di Waka sudah. Oke, sudah ada di Waka. Bapak Ibu, sementara itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan persiapan PKKS, baik secara konsep maupun secara teknis. Sedikit teknis tadi tidak saya berikan secara detail karena nanti yang detailnya sudah ada di Waka, tadi malam sudah ketemu sama saya. Tinggal konsep tadi mohon Bapak Ibu pahami dan disebarluaskan ke semua sekolah binaan yang sesama binaan, jangan ke binaan lain ya. Nanti beda, nanti malah jadi tukaran nanti. Oh, saya nggak gini, saya nggak gini, loh kayak kere-keran tambah. Dah, di binaannya sendiri aja, yang binaan saya aja. Gitu nggih, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Pak Mazhur, itu angkat tangan dari tadi itu mau tanya atau gimana? Ini Pak Mazhur ini harusnya ada yang dampingi ini. Kemana ini cewek-cewek cantiknya ini? Enggak, tadi itu apa? Kepencet. Sebetulnya cuma yang mau saya tanyakan itu tentang aplikasi PKKS tuh, Pak. Iya. Mohon dikirim Oh, PKKS tuh. oke. Ya, nanti tak saya kirim ke siapa? Ke Mbak Ilwa ya. Ya, ke anu ke Bakabu, Pak. Ke Wakanya. Pak siapa Ya. kemarin saya baru kenal tadi malam. Siapa itu? Bu Tindi. Hah? Bu? Ibu Tindi. Oh ya. Coba nanti saya tanya, nggih. Oke, nanti saya kirimi. Ya, saya kirim secara japri aja ya. Tidak saya share lagi Bapak Ibu ya. Kalau butuh nanti langsung saya japri aja. Kenapa? Kalau nanti ini baru masuk otomatis nggak dapat. Terus tak share lagi, nanti ada yang masuk lagi, tak share lagi. Sesuai yang membaca bingung. Bingungnya gini, ini kok sudah di-share kemarin kok di-share lagi, apa ada perubahan? Nah itu loh, nanti malah membingungkan banyak orang. Jadi kalau yang memang memerlukan silahkan japri saya, nanti saya kirim secara japri. Itu nih Bapak Ibu. Baik, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan waktu yang diberikan. Walaupun ini cuman nggak ada 50%. Dari 12 cuma datang 5, nggak apa-apa. Kepala sekolah mungkin ada aktivitas yang lain. Mudah-mudahan mereka tidak mengalami kesulitan. Soalnya biasanya kalau nggak hadir dalam meeting kayak gini, terus pada ketandapan gitu Bapak Ibu. Ini gimana? Ini gimana? Soalnya sistemnya kan berbeda dengan pengawas yang lain barangkali ya. Yang lain masih pakai konvensional, pakai kertas. Saya menggunakan aplikasi. Nah ini kalau kepala sekolahnya tidak mengikuti, tentu dia akan kebingungan gitu. Paling tidak ada Waka. Nah mungkin yang Waka tadi malam datang, hari ini tidak datang, kepala sekolahnya barangkali mikirnya Wakanya sudah tahu, padahal ilmunya beda. Kan ilmu Waka sama ilmu kepala sekolah beda Bapak Ibu ya. Jadi yang ini ilmunya kepala sekolah, kalau yang tadi malam ilmunya Wakanya. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatian panjenengan semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ilmunya Pak, selamat bikin Sama-sama Pak Ahmad, nggih, sukses selalu. Mudah-mudahan sehat terus nggih. Bapak Ibu, sukses PKKS-nya juga. Amin. Amin. Amin.